Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga. Kali ini bertemu bersama MT Academy, saluran pembelajaran online yang akan banyak membahas mengenai materi-materi yang terkait dengan bidang kesehatan, khususnya bidang kesehatan masyarakat. Kesempatan kali ini saya M. Taufik SKM MKM, dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak, akan menyampaikan satu pokok materi yang kita akan bahas kali ini mengenai sel. Sel merupakan salah satu materi yang dibahas pada mata kuliah Biomedik Dasar 2 di Fakultas Ilmu Kesehatan. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama materi yang akan saya sampaikan. Sel didefinisikan sebagai unit terkecil dari makhluk hidup. Dikatakan sebagai unit terkecil dari makhluk hidup karena diketahui bahwa sel tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil, yang berdiri sendiri. Namun, sel dapat melaksanakan kehidupannya, sehingga diketahui pula bahwa sel disebut sebagai bagian dari materi genetik yang akan sangat menentukan terkait dengan sifat dari makhluk hidup. Diketahui bahwa penemu sel pertama adalah Robert Hooke tahun 1635 sampai 1705. Dengan ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek di abad ke-20, berkembanglah penelitian-penelitian yang terkait dengan sel, sehingga banyak teori-teori yang kemudian dikemukakan oleh para ahli tentang perkembangan-perkembangan dari sel tersebut, seperti teori-teori yang disampaikan oleh beberapa ahli berikut. Sladen tahun 1840 sampai 1891 dan Swan tahun 1810 sampai 1882 mengemukakan bahwa makhluk hidup itu terdiri atas sel-sel. Sel merupakan unit struktural makhluk hidup. Kemudian tahun 1813 Robert Brown menyampaikan teorinya yang menyebutkan bahwa nukleus merupakan bagian yang sangat penting dari sel. Kemudian tahun 1835 Felix Dujardin menyampaikan satu teori yang dikemukakan olehnya bahwa bagian yang paling penting adalah cairan sel. Dan tahun 1787 sampai 1869 Johannes Purkinje menyebutkan bahwa cairan sel adalah protoplasma dan dikemukakan oleh Max Schulze tahun 1825 sampai 1874 bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan dan sel merupakan unit fungsional dari kehidupan. Nah, di tahun 1858 Rudolf Virchow dalam teorinya menyebutkan bahwa sel itu berasal dari sel-sel sebelumnya. Nah, bahwa disebutkan sifat sel itu meliputi pertama sebagai penyusun utama atau building blocks dari makhluk hidup. Kemudian sifat sel berikutnya adalah unit terkecil setiap organisme. Nah, sifat sel berikutnya bahwa
sel memiliki fungsi pertumbuhan, kemudian reproduksi, penggunaan energi, adaptasi, serta respon terhadap lingkungannya. Dan sifat sel berikutnya adalah tidak dapat dilihat secara kasat mata atau mikroskopis. Artinya bahwa ini memerlukan alat bantu untuk bisa mengetahui dan melihat secara langsung terkait dengan bentuk dari sel-sel tersebut. Dan yang terakhir, sifat sel adalah merupakan tipe dasar dan jenis dari sel bervariasi. Berikutnya, bahwa karakteristik dari sel ini dilihat dari beberapa kemampuan. Yang pertama adalah bahwa sel itu memiliki kemampuan untuk bisa membelah diri. Kemudian berikutnya bahwa sel itu mampu untuk mengatur diri. Dan yang ketiga, sifatnya ini adalah kompleks dan terorganisasi, memiliki program genetik, membentuk dan menggunakan energi, memiliki kemampuan menghasilkan berbagai macam reaksi kimia, dan mampu melakukan aktivitas mekanik. Serta yang terakhir, karakteristik sel adalah mampu merespon stimulus. Dalam evolusi dari sel itu sendiri, bahwa secara umum struktur dari sel itu dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah sel prokariot dan yang kedua adalah sel eukariot. Sel prokariot di sini disebutkan sebagai kelompok dengan struktur yang lebih sederhana dan hanya ditemukan pada bakteria. Kemudian sel eukariot ini merupakan organisme protista, fungi, tumbuhan dan hewan yang memiliki struktur yang lebih kompleks. Dan bila ditinjau dari segi kuantitas sel, maka kelompok-kelompok organisme sel itu dibagi menjadi dua, yaitu organisme bersel tunggal atau yang disebut dengan uniseluler, dan organisme bersel banyak atau yang disebut dengan multiseluler. Kedua komponen dari sel prokariot dan sel eukariot ini memiliki beberapa kesamaan. Yang pertama, memiliki membran plasma yang berperan sebagai barrier yang sifatnya selektif. Kemudian memiliki sitosol yang bentuknya semi-fluid seperti jelly yang ada di dalam sel. Kemudian di dalamnya tersuspensi semua komponen-komponen sel. Kemudian komponen yang memiliki yang pasti akan diketemukan dari kedua struktur sel tersebut adalah memiliki kromosom. Kromosom di sini fungsinya adalah membawa gen yang terrangkai di dalam DNA. Kemudian kesamaan yang berikutnya adalah bahwa kedua sel baik itu prokariot maupun sel eukariot itu memiliki ribosom yang merupakan sebagai tempat sintesis dari protein. Kita akan bahas satu persatu baik itu sel prokariot maupun sel eukariot. Sel prokariot di sini disebutkan sebagai sel tanpa adanya membran inti. Nah, kemudian sel prokariot ini diketahui memiliki materi genetik berupa DNA yang tidak terbungkus oleh membran.
tetapi hanya merupakan massa yang kekentalannya lebih tinggi dibandingkan dengan kekentalan sitoplasma di sekitarnya, sehingga kepemilikan atau kemampuan yang dimiliki oleh sel prokariot ini disebut sebagai nukleoid, ya, artinya bahwa sel ini tidak memiliki membran inti, tetapi dia hanya memiliki nukleoid. Kemudian sel prokariot ini banyak ditemukan pada bakteri-bakteri seperti Archaebacteria. Di dalamnya diantaranya adalah bakteri anaerob, kemudian bakteri halofil, kemudian bakteri produksi CO2. Kemudian pada Eubacteria seperti bakteri gram positif, bakteri fotosintetik, Cyanobacteria, kemudian bakteri gram negatif, dan Spirochaeta. Kita akan membahas satu persatu apa yang menjadi ciri dari prokariot atau ciri dari sel prokariot. Yang pertama, bahwa prokariot itu memiliki dinding sel yang sifatnya kaku, kemudian memiliki fungsi untuk bisa melindungi sel serta memberikan bentuk pada sel bakteri. Kemudian ciri sel prokariot berikutnya adalah bahwa dia memiliki membran sel yang berada di bagian dalam dari dinding sel. Seperti yang dapat dilihat dari gambar, bahwa posisi membran sel itu berada di dalam dari dinding sel. Berada di luar sitoplasma dan memiliki fungsi untuk memisahkan bagian dalam dan bagian luar sel. Kemudian berikutnya, ciri prokariot adalah DNA bentuknya sirkuler, supercoil, terdapat di dalam sitoplasma tanpa adanya membran yang membungkus. Nah, kemudian berikutnya, ciri prokariot adalah tidak dijumpai adanya nukleus atau inti sel, tetapi hanya nukleoid yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah yang menjadi ciri dari prokariot, tidak dijumpai adanya retikulum endoplasma baik kasar maupun halus, tetapi hanya dijumpai ribosom yang merupakan partikel kecil yang tersusun dari protein dan RNA. Fungsi dari ribosom ini sebagai tempat terjadinya sintesis protein, di mana terjadinya interaksi antara satu zat dengan zat yang lain yang kemudian menghasilkan zat-zat tertentu. Kemudian ciri berikutnya dari sel prokariot adalah tidak dijumpai adanya mitokondria maupun badan Golgi. Berikutnya, ciri prokariot adalah memiliki villi atau fimbriae atau yang disebut dengan bulu cambuk di situ, yang tersusun dari protein pilin, dan fungsinya ini adalah untuk melekat pada sel host sebagai awalnya terjadi infeksi, sehingga ini yang bisa membahayakan makhluk hidup. Kemudian berikutnya adalah memiliki flagella, ya, memiliki flagella yang tersusun dari protein atau protein flagellin yang fungsinya adalah untuk bergerak. Kita akan bahas satu persatu yang menjadi bagian dari sel prokariot. Yang pertama, sel prokariot tadi disebutkan memiliki dinding sel.
Dinding sel pada sel prokariot ini memiliki fungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Pada dinding sel itu dapat dilihat memiliki pori-pori yang digunakan sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Nah, struktur berikutnya dari sel prokariot ini adalah membran plasma. Nah, membran sel atau membran plasma ini tersusun atas molekul lemak dan protein. Fungsinya adalah sebagai pelindung molekuler sel terhadap lindungan di sekitarnya dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dan dalam ke sel. Berikutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas adanya air, kemudian protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim yang dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Metabolisme sel ini terdiri dari proses penyusunan anabolisme dan proses penyusunan atau anabolisme dan proses penguraian yang disebut sebagai katabolisme dari zat-zat. Berikutnya adalah mesosom. Mesosom di sini merupakan membran plasma yang melekuk ke dalam membentuk organel. Kemudian mesosom ini diketahui memiliki fungsi sebagai penghasil energi dan biasanya mesosom terletak di dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat-saat pembelahan biner sel bakteri. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Struktur berikutnya dari sel prokariot di sini adalah ribosom. Ribosom diketahui sebagai organel tempat berlangsungnya sintesis dari protein. Kemudian berikutnya adalah DNA yang merupakan atau disebut sebagai istilahnya asam deoksiribonukleat yang merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. DNA memiliki fungsi sebagai pembawa informasi genetik, yakni sifat-sifat yang harusnya itu diwariskan kepada keturunan. Dan selain DNA, juga terdapat RNA atau yang disebut sebagai asam ribonukleat atau ribonukleat asid yang merupakan persenyawaan hasil transkripsi dari DNA. Jadi, bagian tertentu DNA melakukan transkripsi atau mengkopi diri mereka untuk membentuk RNA. Dan RNA ini membawa kode-kode genetik sesuai dengan pesanan dari DNA. Selanjutnya, kode-kode genetik itu akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. Nah, tadi kita sudah bicara tentang sel prokariot. Berikutnya kita akan bicara tentang struktur dari eukariot. Struktur masing-masing dari sel eukariot, baik itu dari sel tumbuhan maupun sel-sel hewan. Sel eukariot memiliki kesamaan dengan sel prokariot pada beberapa struktur. Yang pertama, kita akan bahas tentang sel eukariot, yaitu memiliki membran plasma. Membran plasma pada sel eukariot ini membatasi sel dengan lingkungan luar. Dia bersifat
semi permeable dan berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar sel dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Membran plasma disusun oleh fosfolipid, protein, dan kolesterol. Berikutnya, sel eukariot memiliki struktur sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang berada di luar inti. Dia terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut serta berbagai macam organel sel hidup. Berikutnya, yang merupakan bagian dari sel eukariot adalah nukleus. Nukleus di sini disebut sebagai inti sel, yang merupakan organel terbesar yang berada di dalam sel. Nukleus berdiameter kurang lebih sekitar 10 mikrometer. Nukleus biasanya terletak di tengah sel dan berbentuk bulat dan oval. Struktur berikutnya dari sel eukariot adalah sentriol. Sentriol di sini disebutkan sebagai organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Pada fase tertentu dalam daur hidupnya, sentriol memiliki silia atau flagela. Sentriol hanya dijumpai pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak diketemukan adanya sel sentriol. Selanjutnya kita akan berbicara tentang retikulum endoplasma sebagai bagian dari sel eukariot. Retikulum endoplasma diartikan sebagai anyaman benang atau jala, karena bentuknya seperti anyaman benang atau jala, karena letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma atau di endoplasma, maka disebut sebagai retikulum endoplasma atau yang lebih dikenal dengan istilah RE. Hanya dijumpai di dalam sel eukariotik saja, tetapi tidak ditemukan pada sel prokariot. Dan retikulum endoplasma ini hanya dijumpai pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Berikutnya adalah ribosom. Ribosom tersusun atas RNA ribosom dan protein. Ribosom tidak memiliki adanya membran. Selanjutnya kita akan bicara tentang kompleks Golgi. Kompleks Golgi sering disebut sebagai Golgi saja. Pada sel tumbuhan, kompleks Golgi disebut diktiosom. Kemudian organel ini, kompleks Golgi ini, terletak di antara retikulum endoplasma dan membran plasma. Berikutnya adalah lisosom. Lisosom merupakan membran berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik yang disebut sebagai lisozim. Enzim ini memiliki fungsi dalam pencernaan intrasel, yaitu mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel. Berikutnya adalah badan mikro. Badan mikro ini disebut karena ukuran yang memang sangat kecil. Hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Jadi badan mikro ini terdiri atas peroksisom dan glioksisom. Nah, struktur dari sel eukariot berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria merupakan penghasil energi karena berfungsi untuk terjadinya respirasi atau pernapasan. Secara umum dapat dikatakan bahwa mitokondria berbentuk butiran atau benang. Mitokondria mempunyai sifat plastis, artinya memiliki kemampuan untuk bisa berubah, dan ukurannya seperti bakteri dengan diameter 0,5
sampai 1 mikrometer dan panjang 3,3 sampai 10 mikrometer. Nah, berikut kita akan membahas tentang mikrotubulus dan mikrofilamen. Nah, selain dari mikrotubulus, yang juga berperan dalam gerakan sel adalah mikrofilamen. Organel ini berbentuk benang-benang halus, tipis yang memanjang. Mikrofilamen tersusun atas 2 macam protein, yaitu aktin dan miosin. Mikrofilamen banyak terdapat pada sel-sel otot dan juga membentuk rangka pada sel, dan memiliki diameter hanya 5 mikro saja. Karakteristik sel eukariota yang tidak dimiliki oleh prokariota terdiri dari atau meliputi pada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa pembelahan sel pada saat membentuk nukleus dan sitoplasma dipisahkan oleh selubung nuklear yang mengandung struktur pori kompleks. Kemudian yang kedua, kompleks kromosom tersusun oleh DNA dan gabungan protein yang mampu memadat menjadi struktur mitotik. Ketiga, mempunyai kelompok organel, membran sitoplasmik, termasuk di dalamnya adalah retikulum endoplasma, Golgi, lisosom, ensosom, peoksisom, dan glioksisom. Kemudian yang keempat, mempunyai organel sitoplasmik yang khusus untuk respirasi aerob dan untuk fotosintesis. Kemudian yang berikutnya adalah mempunyai sistem sitoskelet yang kompleks termasuk mikrofilamen, filamen intermedia, dan mikrotubul. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa karakteristik dari sel eukariot yang tidak dimiliki oleh sel prokariota adalah mempunyai flagel dan silia. Kemudian mampu memasukkan cairan atau partikel melalui penyelubungan berupa vesikel membran plasma atau yang disebut dengan endositosis dan fagositosis. Dan berikutnya adalah dinding sel mengandung selulosa terutama pada tumbuhan, dan pembelahan sel melibatkan peranan mikrotubula sebagai gelendong mitotik pada pemisahan kromosom. Dan yang terakhir adalah bahwa sel eukariota memiliki 2 kopian gen per sel atau yang disebut dengan diploid, dan masing-masing berasal dari induknya. Kemudian reproduksi seksual membutuhkan meiosis dan fertilisasi. Persamaan dari sel prokariot dan sel eukariot ini dapat kembali dijelaskan bahwa sama-sama memiliki membran plasma. Kemudian yang kedua, memiliki informasi genetik yang dikode DNA menggunakan kode genetik. Kemudian yang ketiga adalah memiliki mekanisme transkripsi dan translasi informasi genetik yang sama, termasuk ribosomnya. Yang keempat, persamaan yang keempat adalah terdapat pemisahan jalur metabolisme. Kemudian yang kelima, aparatus sama untuk konservasi energi kimia seperti ATP terdapat di membran plasma, dan pada eukariota terdapat di membran mitokondria. Berikutnya adalah mekanisme fotosintesis sama. Kemudian mekanisme sama untuk sintesis dan penyelipan atau penambahan protein membran. Dan proteasom merupakan struktur protein digesti yang memiliki kesamaan susunannya. Nah, sel memiliki 2 fungsi. Yang pertama adalah metabolisme dan komunikasi sel.
Dalam proses metabolisme disebutkan sebagai keseluruhan reaksi kimia yang membuat makhluk hidup mampu melakukan aktivitasnya yang terjadi di dalam sel. Apa saja yang merupakan aktivitas dari metabolisme? Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai katabolik, yang merupakan perombakan senyawa kimia untuk menghasilkan energi maupun untuk dijadikan bahan pembentuk senyawa lainnya. Dan yang berikutnya adalah anabolik, yang merupakan reaksi penyusunan komponen sel. Nah, dalam komunikasi sel yang merupakan bagian dari fungsi sel, di mana sel memiliki kemampuan untuk menerima dan mengirimkan sinyal dari dan kepada sel lainnya. Kemudian menentukan interaksi antar organisme uniseluler, serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu pada materi-materi berikutnya.